Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbandingan dua buah tablet di harga 3 jutaan, yaitu adalah Samsung Galaxy Tab A7 2020 versus Advan Tab VX, di mana dua buah tablet ini itu dijual di harga 3 jutaan, 3,5 jutaan, kurang lebih mirip-mirip. Dan tentunya kita akan bandingkan nih. Nah, kita akan bandingkannya seperti apa? Kita akan bagi ke beberapa kategori, semisal performance, baterai, kamera. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan dua buah tablet ini. Oke guys, kita kali ini akan membandingkan dua buah tablet di harga 3 jutaan, yaitu adalah Advan Tab VX dengan Samsung Galaxy Tab A7 yang varian 364GB yang WiFi only ya guys. Jadi kita akan bandingkan dua buah tablet ini setelah kita gunakan selama berminggu-minggu sih lebih tepatnya. Jadi kita sudah gunakan dua buah tablet ini. Jadi kita coba untuk kali ini simpulkan mana yang tablet yang memang cocok buat kalian, mana tablet yang worth it untuk kalian beli, dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita akan bagi ke beberapa kategori karena kita sudah bahas kelebihan dan kekurangannya masing-masing tablet di video reviewnya. Jadi kalian kalau berharap kita akan jelaskan kelebihan kekurangannya masing-masing, kalian bisa lihat di reviewnya. Tapi di sini kita akan fokus ke beberapa bagian yang akan kita bahas satu persatu ya guys. Oke guys, untuk kategori pertama yang akan kita bandingkan dari dua buah tablet ini jelas adalah performance penggunaan sehari-harinya. Jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa di sini Advan Tab VX itu menggunakan Unisoc Tiger T618, sedangkan Samsung Tab A7 itu menggunakan Snapdragon 662. Dan kalau misalnya kita boleh jujur, ketika kita gunakan buat multitasking, misalnya kita buka tutup aplikasi seperti ini, itu lebih smoothan di mana? Di Advan Tab VX ya guys. Kalau misalnya kalian lihat ini nggak kelihatan ya tadi kita salah kelambatan tekannya. Bisa kita sama-sama tekan Office. Nah, lebih cepatan di Advan Tab VX nih daripada di Samsung Tab A7. Jadi secara performance di Samsung Tab A7 tuh kalah sama Advan Tab VX ya guys. Kemudian dari sisi layar kedua tablet ini, itu tablet ini sama-sama menggunakan resolusi 1900 x 1200 yang artinya sama-sama pakai WUXGA resolusinya. Dan di sini dua-duanya itu sebenarnya sama-sama punya kualitas yang lumayan bagus. Tapi kalau menurut saya untuk reflektivitas layar di sini Advan Tab VX harus kalah daripada Samsung Tab A7, di mana layar Advan itu lebih reflektif dibandingkan Samsung Tab A7. Dan kemudian kalau misalnya kalian buat nonton Netflix, ini kita dua-duanya sudah ada di Netflix. Kalau kita buat nonton Netflix, di sini maksimal di 480p, di sini bisa sampai 1080p. Kenapa seperti itu? Karena di tablet Advan Tab VX itu wideband-nya atau DRM-nya itu masih L3, sedangkan di Samsung Tab A7 itu sudah L1. Jadi dia makanya bisa sampai Full HD ya guys. Kemudian kalau misalnya kita boleh jujur-jujuran ketika kita buka dari sisi kamera, jadi ini dari sisi kamera kita bisa lihat ini untuk kualitas kameranya, saya akan tunjukkan sekilas. Nah, secara kualitas kamera di sini secara Advan itu malah lebih unggul daripada Samsung Tab A7 secara wide-nya ya guys. Kalau kalian perhatikan di sini. Jadi ini sama-sama kameranya di sini ya. Posisinya sama-sama di atas ini. Tapi kalau kalian perhatikan di sini itu yang punyanya Advan itu dia lebih Nah, lebih bisa untuk ngambil gambar lebih wide dibandingkan yang Samsung Tab A7. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, memang posisi kameranya nggak sama ya guys. Jadi misalnya saya samakan aja misalnya posisinya di sini nih. Misalnya kita di sini nih. Seperti ini ya guys. Kalau yang Advan itu dia lebih lebar. Nih. Terus secara dynamic range, kalau misalnya kalian boleh lihat ini belum apa-apa udah nge-lag nih kelihatan ya kalau nge-lag. Jadi kalau misalnya secara dynamic range itu sebenarnya warna di Advan itu lebih natural daripada Samsung Tab A7. Jadi dari sisi sektor kamera depan di sini pemenangnya Advan. Tapi kalau misalnya kita bicara secara kamera belakang, di Advan Tab VX itu kalah dari Samsung Tab A7. Nah, cuma kan karena kita bicaranya adalah sebuah tablet itu kan biasanya kita pakai buat kebutuhan kayak meeting dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan kamera depan ya. Di sini saya memberikan keunggulan di Advan Tab VX ya guys. Kemudian dari dua buah tablet ini kita akan bahas dari sisi speaker dari
kedua tablet, di mana speaker Advan Tab VX itu ada 4 speaker di kiri kanan, jadi di kiri kanannya ada 4 speaker. Terus kalau misalnya kita lihat di Samsung Tab A7 juga dia 4 speaker nih guys, 1, 2, 3, 4 nih, 3, 4 posisinya. Jadi sama-sama 4 speaker. Tapi secara kualitas di sini Advan harus mengakui bahwa Samsung lebih unggul daripada Advan. Jadi kualitas speakernya ini memang Samsung itu lebih bagus dan tidak pecah. Itu yang paling penting ya guys. Kalau ini dia pecah guys kalau misalnya kalian pakai maksimal suaranya, dan sangat disayangkan banget untuk Advan Tab VX, padahal udah bagus kuat speaker tapi ternyata eksekusinya masih kurang kurang kencang gitu guys. Bukan kurang kencang, kualitasnya kurang. Kemudian dari sisi daya tahan baterai, kalau misalnya kita boleh jujur, kita bandingkan dua buah tablet ini, secara baterai itu lebih irit di Advan Tab VX daripada Samsung Tab A7. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ketika kita gunakan buat entertainment, baterainya di Tab A7 itu lebih boros daripada di Advan. Itu karena mungkin karena secara sistem operasinya di sini itu dia hampir menggunakan Android Pure dibandingkan kalau Samsung sudah pakai One UI yang notabene lebih berat daripada Android Pure. Yaitu mungkin karena itu jadi Advan ini unggul di sini dari sisi baterainya ya guys. Kemudian selain kita bicara soal baterai, kita akan bicara untuk chargingnya ya guys. Jadi chargingnya sama-sama menggunakan USB Type-C di bagian atas kalau Advan, kalau di Samsung di bagian bawah. Itu sama-sama dia chargingnya nggak bisa cepet-cepet banget, nggak bisa kurang dari 2 jam dua-duanya. Tapi di Samsung Tab A7 itu dia bisa charging dalam waktu 2,5 jam lah maksimal. Itu sudah full. Sedangkan di Advan itu paling tidak 3 jaman itu sudah baru bisa full. Jadi secara waktu charging di sini di Samsung Tab A7 itu lebih unggul ya guys dibandingkan Advan Tab VX ya guys. Kemudian dari sisi build quality di sini jelas Samsung Tab A7 ini lebih solid dan lebih berasa premiumnya dibandingkan dari Advan Tab VX ya guys. Kalau misalnya kalian lihat di sini ya keren sih sebenarnya, kalau misalnya kalian cuma pakai sehari-hari itu nggak ada masalah. Tapi ya itu seperti yang kita waktu unboxing ada issue juga di Advan Tab VX, terus kemudian sudah diganti pun masih ada isunya dari sisi build quality. Dan ya mungkin Advan perlu belajar lebih lagi untuk membuat tablet yang punya build quality yang lebih baik lagi untuk next gen. Jadi untuk saat ini Samsung lebih unggul ya guys. Kemudian dari sisi software di sini Samsung menggunakan One UI, sama-sama Android ya guys, tapi dia menggunakan kustomisasi One UI, sedangkan di Advan dia benar-benar Android pure. Nah, ini mungkin akan menjadi preferensi masing-masing orang. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang sudah matang seperti Samsung sini, One UI. Karena dia secara UI pun itu akan menyesuaikan, sedangkan kalau misalnya kita lihat di sini kan kelihatan nih, buat kita misalnya buka setting dan lain sebagainya itu lebih enak kalau sudah terkustomisasi. Jadi seperti ini nih, ini posisinya di bawah itu akan lebih enak kalau misalnya mode landscape daripada mode di samping kanan sini. Jadi ya mungkin Advan perlu juga untuk mulai belajar mengembangkan softwarenya supaya dia bisa punya fitur yang lebih lengkap lah. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi fungsionalitas tablet itu
banyak macam ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli tablet itu pasti pertanyaannya adalah kalian mau pakai buat apa nih? Kalian mau pakai buat nonton, entertainment, kalian mau pakai buat editing video, misalnya pakai VN, kalian misalnya mau pakai note video, tapi note video di sini nggak kuat ya, tetap nggak kuat. Buat desain, gambar-gambar, atau kalian buat entertainment, atau buat office, itu adalah preferensi. Nah, di sini, ini dua buah tablet ini punya tujuannya masing-masing. Kalau misalnya Advantech VX itu lebih cocok buat ke performance atau multitasking. Buat misalnya office, misalnya buat desain, buat editing video, it's okay. Tapi kalau kalian beli tablet, tujuannya buat entertainment use, saya lebih prefer Samsung karena speakernya lebih bagus. Terus abis itu kalian bisa nonton Netflix dengan resolusi Full HD. Dan itu lebih oke sih buat entertainment. Jadi ya sesuaikan aja kalian lebih butuh yang mana nih. Lebih butuh yang, oh saya butuh lebih kerja berat, ya silakan Advan. Kalau kalian butuh untuk entertainment cuma buat nonton, ya Samsung aja gitu. Jadi ya ini, kalau ini sih seimbang sih menurut saya ya, poin ini. Terus kemudian dari sisi konektivitas, di sini Advan lebih unggul karena Advan sudah punya SIM card, dual SIM card, sedangkan di Samsung dia tidak ada SIM card-nya guys, jadi dia WiFi only. Meskipun dia ada yang varian, ada SIM card-nya di harga 4 jutaan, itu yang RAM 3 GB dan storage 32 GB. Tapi ya saya sih lebih prefer untuk punya storage lebih besar daripada punya WiFi ya, karena saya masih bisa tethering dari modem atau dari HP saya, sehingga lebih bisa fleksibel. Tapi kalau ada SIM card-nya itu kan lebih enak lagi sih guys, memang. Di Advantech VX ini menurut saya lebih unggul sih, dari sisi konektivitas dia bisa pakai WiFi, dia bisa pakai SIM card. Dan itu dia tadi perbandingan dua buah tablet ini. Silakan tulis pendapat kalian di komentar, kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan tablet mana yang lebih worth it untuk kalian beli ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas perbandingan dua buah tablet ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, dari dua buah tablet ini, karena review gadget lebih sering pakai untuk entertainment use, maka kita akan pilih dari Samsung Galaxy Tab A7 2020 ini dibandingkan Advantech VX. Kenapa? Karena memang secara speaker lebih bagus di Samsung. Kemudian dia juga buat nonton Netflix, dia bisa nonton Full HD, sedangkan di Advan dia tidak bisa. Dan itu adalah sebuah trade-off ketika kita memilih untuk entertainment use. Kenapa? Karena Advantech VX ini punya performance yang jauh lebih baik dibandingkan Samsung Tab A7, di mana Samsung Tab A7 ini kalau kita pakai sehari-hari itu udah nge-lag guys. Dan padahal itu kita nggak pakai multitasking ya guys, kita cuma buat geser-geser menu aja itu sudah nge-lag. Dan ya itu mungkin karena dia juga berat, secara One UI-nya juga mungkin cukup berat di Samsung Tab A7 ini, sehingga kalau kita bandingkan dengan Advantech VX yang memang dia cuma pakai Android pure, dia tuh jauh lebih enteng dan bisa dibuat macam-macam multitaskingnya. Oke, RAM-nya juga 8 GB, storage-nya juga 128 GB. Jadi ya kalau kalian butuh performance ya pilih Advantech VX. Kalau kalian mau buat nonton-nonton aja, cuma buat nonton, nggak buat kerja, pilih Samsung Tab A7. Kalau itu adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.